Timnas makin sangar sampai bikin pelatih China auto pingsan kena pecat. Tiba di Jakarta hari ini, Patrick Kluivert langsung tancap gas pamer strategi di TC Timnas. China panik parah, pemain kejutan kelas premium dipanggil TC Timnas. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Timnas makin sangar sampai bikin pelatih China auto pingsan kena pecat. Pelatih China Branko Ivankovic terancam kehilangan jabatan sebagai pelatih timnas China jika sampai kalah dari timnas Indonesia pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK Jakarta 5 Juni mendatang. Ancaman tersebut disebut media China akan terjadi jika China gagal melaju ke babak fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Ivankovic ditarget membawa China lolos ke putaran keempat. Jika timnas China gagal lolos kualifikasi Piala Asia untuk Piala Dunia, secara teori kontrak antara Asosiasi Sepak Bola China dan Ivan dengan sendirinya akan berakhir, kata media China. Saat ini, China menjadi juru kunci grup C dengan poin 6 dari 8 pertandingan, terpaut 3 poin dari Indonesia yang berada di posisi keempat. Jika kalah dari timnas Indonesia di Jakarta, otomatis peluang China ke ronde keempat tertutup. China pun gagal ke Piala Dunia 2026. Hahaha, kasihan. Pertandingan timnas Indonesia versus China akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tim Garuda ingin revans dalam laga ini. Sebelumnya, saat tandang ke China, Indonesia takluk dengan skor 1-2, kendati kalah Indonesia mendominasi permainan, karena itu kali ini Indonesia percaya bisa menang. Untuk pertandingan ini disebutkan bahwa Branko Ivankovic akan memanggil 30 pemain mulai awal pekan depan. Adapun timnas Indonesia akan bersiap di Bali mulai 26 Mei. Tiba di Jakarta hari ini, Patrick Kluivert langsung tancap gas pamer strategi di TC Timnas. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan sinyal kuat telah kembali ke tanah air. Kluivert dijadwalkan memimpin langsung pemusatan latihan menjelang 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini diungkap langsung oleh Patrick Kluivert melalui akun Instagram pribadinya @patrickkluivert9. Dalam unggahan singkatnya, pelatih asal Belanda itu mengungkapkan rasa antusiasme untuk kembali bertugas bersama timnas Indonesia. Senang bisa kembali ke Indonesia dan bersiap menghadapi babak penting berikutnya, kata Kluivert. Langkah Kluivert kembali ke Indonesia menandai dimulainya fase akhir persiapan timnas Indonesia jelang 2 pertandingan penting melawan China dan Jepang di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut rencana, pemusatan latihan akan dimulai pada 26 Mei 2025 dan akan berlangsung di Bali. TC tersebut akan menjadi momen evaluasi performa serta pematangan strategi menjelang 2 laga penentu nasib timnas Indonesia di fase grup. Laga pertama akan dipertemukan timnas Indonesia dengan China pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Ini akan menjadi laga kandang terakhir bagi skuad Garuda di fase grup. Setelah itu, skuad Garuda akan bertandang ke Jepang untuk menghadapi IKK Kemochi Biru di Stadion Suite City Sportball Stadium. Laga ini diyakini akan menjadi salah satu pertandingan terberat dalam perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Beberapa pemain yang diyakini akan dipanggil Kluivert telah tiba di Bali, mulai dari Marcelino Ferdinand sampai Elkan Bagot. Asnawi Mangkualam juga sempat berada di Pulau Dewata. Lebih lanjut, Ketum PSSI Erick Thohir telah memberikan bocoran oleh Romenit dan Marcelino Ferdinand akan dipanggil timnas Indonesia untuk menghadapi China dan Jepang. China panik parah, pemain kejutan kelas premium dipanggil TC Timnas. Isu kembalinya Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia semakin menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Setelah sempat absen cukup lama, nama pemain bertahan berpostur tinggi hampir 2 meter ini kembali mencuat menjelang agenda penting timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada sejumlah indikasi kuat yang mengarah pada kemungkinan besar sang bek akan segera bergabung dalam skuad merah putih. Spekulasi ini bukan sekedar rumor tanpa dasar. Sejumlah petunjuk yang muncul dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa kehadiran Elkan Bagot bukanlah hal yang mustahil. Dengan kondisi timnas Indonesia yang masih membutuhkan sosok bek tangguh di jantung pertahanan, Bagot bisa menjadi solusi penting yang diharapkan publik. Salah satu sinyal kuat datang dari keberadaan Elkan Bagot di Bali, tempat yang dijadwalkan menjadi lokasi pemusatan latihan training center timnas Indonesia menjelang laga krusial melawan China dan Jepang. Elkan Bagot telah terpantau berada di Pulau Dewata sejak awal pekan lalu, yang waktu kedatangannya berdekatan dengan jadwal TC yang akan dimulai pada 26 Mei
2025 mendatang. Kehadiran pemain bertahan yang merumput di Inggris ini di lokasi yang sama dengan agenda tim nasional menjadi indikasi yang cukup jelas. Dalam konteks sepak bola internasional, kehadiran pemain di lokasi pemusatan latihan biasanya menunjukkan keterlibatannya dalam agenda tim, terlebih jika bertepatan dengan jadwal FIFA Matchday atau turnamen resmi. Meskipun menit bermainnya bersama klub mengalami penurunan musim ini, tidak ada laporan mengenai cedera atau gangguan kebugaran yang signifikan. Ia tetap aktif menjalani latihan, menunjukkan kesiapan jika sewaktu-waktu dibutuhkan timnas. Kebugaran menjadi aspek vital dalam penilaian pelatih, terutama saat pemilihan pemain untuk laga internasional yang menuntut intensitas tinggi. Dengan postur tubuh menjulang tinggi ke atas dan keunggulan duel udara, Elkan Bagot memiliki kelebihan yang tidak mudah ditemukan pada bek lokal lainnya. Menariknya, sinyal lainnya datang dari dunia maya. Aktivitas Elkan di media sosial menunjukkan kembali interaksi dengan akun-akun resmi maupun fanbase yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Ketertarikan kembali terhadap timnas Indonesia bisa dibaca dari sinyal-sinyal semacam ini yang dalam kasus Elkan terlihat cukup konsisten dalam beberapa waktu terakhir. Dari sisi kebutuhan timnas Indonesia memang tengah menghadapi tantangan besar di lini belakang. Pertahanan Garuda beberapa kali rapuh dan kurang solid, terutama saat menghadapi lawan dengan kualitas individu yang tinggi. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pemain seperti Elkan Bagot tentu menjadi suntikan kekuatan yang sangat dibutuhkan. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi Inggris dan kualitas teknis serta taktis yang dimiliki, Elkan dapat menawarkan solusi konkret bagi pelatih kepala Patrick Kluivert. TC Timnas penuh kegembiraan, striker sangar haus gol resmi. Setelah lama menjadi tanda tanya, PSSI akhirnya buka suara soal nasib proses naturalisasi calon penyerang timnas Indonesia Mauro Zylstra. Nama Mauro Zylstra sebenarnya sudah cukup lama masuk dalam radar pemain keturunan yang diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda. Performanya di Belanda cukup mengesankan. Pemain berdarah Indonesia ini tampil tajam bersama FC Volendam U21 dengan koleksi 15 gol dan 4 assist dari 23 laga saja musim ini. Tak hanya itu, pemain berusia 20 tahun tersebut bahkan sudah mencicipi atmosfer tim utama FC Volendam dengan catatan 5 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda. Statistik ini pun membuat para penggemar timnas Indonesia mendesak PSSI untuk segera menyelesaikan proses naturalisasinya. Zylstra dianggap sebagai solusi potensial bagi lini depan timnas Indonesia yang selama ini dinilai masih belum maksimal dalam urusan mencetak gol. Keinginan untuk membela merah putih juga telah disampaikan secara langsung dan tegas oleh Mauro Zylstra dalam beberapa kesempatan. Ia menyatakan siap berganti kewarganegaraan demi bisa mengenakan seragam Garuda. Namun hingga kini proses naturalisasinya belum kunjung rampung. Menanggapi hal tersebut, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga akhirnya angkat suara. Menurut Arya, masih ada tahapan administratif yang belum tuntas sehingga PSSI belum bisa memproses lebih lanjut ke jenjang berikutnya. Arya menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Mauro Zylstra agar seluruh persyaratan bisa segera dilengkapi. Ia berharap proses ini bisa selesai sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai pada Juni 2025 mendatang. Artinya Mauro Zylstra akan gabung langsung dengan TC Timnas Indonesia sebagai persiapan melawan Jepang dan China. Sementara itu, PSSI memastikan bahwa untuk laga terdekat melawan China dan Jepang akan ada pemain naturalisasi kejutan baru. Keputusan ini diambil karena PSSI belum merasa puas dengan materi pemain yang saat ini dimiliki oleh Patrick Kluivert. Sebagai informasi, Indonesia akan menjalani 2 laga krusial pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni 2025. Laga tersebut bisa menjadi penentu nasib Garuda apakah mampu melangkah lebih jauh atau tidak. Dengan belum tuntasnya proses Mauro Zylstra, publik kini menanti langkah cepat PSSI agar sang pemain bisa segera memperkuat Garuda. Terlebih jika melihat performa gemilangnya di level klub. Apakah Mauro Zylstra akan jadi kartu as timnas Indonesia di masa depan? Semua mata kini tertuju pada PSSI dan kelengkapan administrasi yang masih menjadi ganjalan. Kabar baik, Dian James 100% fit siap lawan China. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Dian James akhirnya telah kembali membela klubnya Go Ahead Eagles usai menjalani masa pemulihan cedera selama 1 bulan. Kembali merumputnya Dian James menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia jelang menghadapi China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dian James kembali membela Go Ahead Eagles di Eredivisie atau Liga Belanda 2024-2025 pada Minggu 11 Mei 2025. Tepatnya saat Go Ahead Eagles bermain imbang 1-1 melawan Petzuli yang diperkuat pemain naturalisasi timnas Indonesia Eliano Reinders di Stadion Marzulli. Dalam pertandingan tersebut, Dian James tampil sebagai pemain pengganti bagi Robin Weidenberg di menit ke-70.
Ini merupakan momen kembalinya Dian James memperkuat Go Ahead Eagles sejak terakhir kali bermain pada 6 April 2025 saat melawan FC Utrecht. Kembalinya Dian James membela Go Ahead Eagles turut menjadi kabar gembira buat timnas Indonesia. Sebab artinya dengan kondisinya yang sudah pulih maka peluang Dian James untuk memperkuat timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Terdekat, Indonesia akan menjamu China pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 Juni mendatang. Laga Indonesia versus China akan menentukan nasib tim merah putih yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026. Kesempatan skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, baik lolos langsung atau setidaknya melaju ke putaran 4 kualifikasi. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert itu berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terpaut 4 poin dari Australia yang bertengger di peringkat kedua yang jadi batas terakhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Di satu sisi, Indonesia butuh sapu bersih kemenangan di 2 laga sisa jika ingin bersaing dan merebutkan tiket lolos langsung. Setelah melawan China, Indonesia akan bertandang ke Jepang pada 11 Juni mendatang. Jepang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 karena perolehan poin sudah tidak bisa dikejar oleh tim-tim lain. Timnas Indonesia punya waktu persiapan lebih dari 1 bulan untuk menyusun formula tepat di sisa laga. Patrick Kluivert diharapkan mampu membuat skuad Garuda menampilkan kemampuan terbaik melawan China dan Jepang.